Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muflihatun Nisa dengan NIM 18 14 10 194 jurusan Ekonomi Syariah kelas S semester 5. Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan soal UAS. Soal pertama, paparkan kondisi perkembangan pasar modal syariah di Indonesia dalam masa pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Sebutkan sumber datanya. Pada saat pandemi di Indonesia, harga saham secara umum mengalami penurunan. Sebagian pemegang saham menjual sahamnya karena khawatir harga saham akan semakin menurun, bahkan ada keuntungan terjadi buyback saham oleh emiten yang dapat merugikan para pemegang saham. Sebagian investor justru meningkatkan jumlah saham karena berasumsi harga saham akan meningkat setelah pandemi berakhir. Investor yang termasuk risk taker atau berani mengambil risiko akan memanfaatkan kondisi ini untuk membeli banyak saham pada saat harga turun. Mereka berpikir bahwa kondisi ini hanya sementara dan jika kondisi kembali normal, maka harga saham akan meningkat dan mendatangkan banyak keuntungan. Investor yang termasuk risk averter atau takut mengambil risiko akan ketakutan. Sebagian investor tersebut akan menjual saham karena khawatir nilai saham akan semakin menurun dan merugikan. Sebagian lainnya tidak menjual namun juga tidak memberi saham. Mereka mempertahankan jumlah saham yang dimiliki dengan harapan kondisi akan normal dan harga saham akan meningkat kembali. Namun mereka juga tidak berani membeli atau menambah jumlah saham karena khawatirnya nilainya akan semakin menurun. Bagi investor yang moderat, pada umumnya mereka menambah jumlah saham namun penuh pertimbangan. Mereka akan membeli dalam jumlah tertentu atau tidak banyak. Dengan demikian, jika harga saham turun maka kerugian tidak terlalu besar, dan jika harga saham naik maka akan mendapatkan keuntungan. Dan di tengah pandemi COVID-19, pertumbuhan di pasar modal syariah tetap menunjukkan indikator yang positif. Memasuki bulan Ramadan, para investor dan calon investor bisa mulai mencermati saham-saham syariah berkinerja baik, yang saat ini seperti saham lainnya sedang dalam posisi harga yang relatif murah. Jumlah saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BI terus bertambah. Per 23 April 2020 terdapat 446 saham syariah atau 64,5%. Dari total saham yang tercatat di BI dengan kapitalisasi pasar saham syariah mencapai Rp 2.774,4 triliun. Dari 26 saham baru yang tercatat selama triwulan pertama tahun 2020, sebanyak 17 saham atau sekitar 65%-nya merupakan saham syariah. Pertanyaan yang kedua, jelaskan bagaimana untuk menjadi investor di pasar modal syariah Indonesia yang telah menyalahi prinsip-prinsip Islam dalam berinvestasi. Pasar modal dengan instrumen investasi syariah adalah kegiatan di pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal dan merupakan bagian dalam industri pasar modal Indonesia. Prinsip syariah di pasar modal berdasarkan ketetapan Al-Quran dan hadis yang mengatur ibadah dan aktivitas manusia dalam urusan muamalah yang kemudian diatur dalam fikih. Kemudian, muamalah itulah yang kemudian menjadi prinsip syariah di pasar modal. Aziz Budi Setiawan dalam Yafis tahun 2008 menjelaskan bahwa bentuk ideal dari pasar modal syariah dapat dicapai dengan islamisasi 4 pilar pasar modal, yaitu yang pertama, emiten atau perusahaan dan efek yang diterbitkannya didorong untuk memenuhi kaidah syarat, keadilan, kehati-hatian, dan transparansi. Yang kedua, pelaku pasar atau investor harus memiliki permasalahan yang baik tentang ketentuan-ketentuan muamalah, manfaat, dan risiko transaksi di pasar modal. Yang ketiga, infrastruktur informasi bursa efek yang jujur, transparan, dan tepat waktu yang merata di publik yang ditunjang oleh mekanisme pasar yang wajar. Yang keempat, pengawasan dan penegasan hukum oleh otoritas pasar modal dapat diselenggarakan secara adil, efisien, efektif, dan ekonomis. Di dalam pasar modal, berbagai instrumen atau efek syariah yang telah memenuhi kriteria dalam prinsip-prinsip pasar modal syariah.
baik itu saham syariah, suku, dari reksadana syariah. Pihak-pihak yang berhak menerbitkannya diantaranya yaitu pertama, otoritas jasa keuangan. Yang kedua, pihak yang mendapatkan persetujuan dari OJK untuk menerbitkan DES. Yang ketiga, manajer investasi syariah. Yang keempat, manajer investasi yang memiliki unit pengelolaan investasi syariah. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.